Halo, jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Saat-saat akhir Victory Josh. Saudara-saudara, pada tanggal 24 Juli 2023 yang lalu, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur secara resmi mengumumkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ya, walaupun masa jabatan mereka itu akan berakhir pada tanggal 4 September tahun 2023, tetapi sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan, DPRD NTT harus mengumumkan secara resmi kepada publik terkait dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT saat ini yang kita kenal dengan tagline Victory Josh. Nah, menanggapi pemberitaan ini ada berbagai respon publik. Mungkin ada yang merasa senang bahwa masa jabatan gubernur, wakil gubernur segera berakhir. Mungkin ada yang merasa senang bahwa sudah berakhir pengabdian gubernur dan wakil gubernur kita saat ini. Tetapi mungkin juga ada publik yang bersedih, mengapa harus cepat-cepat mengakhiri masa pengabdian ini, Dan kita tahu 5 tahun itu tidak lama, 5 tahun itu tidak lama, seperti yang sekarang dialami. Di sisi yang lain, terkait dengan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur ini, publik juga bertanya, apa yang sudah dilakukan oleh duet pemimpin NTT ini selama 5 tahun belakangan. Tentu kalau bicara tentang apa yang sudah mereka lakukan, mari kita membuat evaluasi, Ada banyak hal yang sudah dibuat, Ada banyak hal yang sudah dilakukan bersama dengan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, memberikan akselerasi pembangunan untuk NTT, membawa kemajuan-kemajuan bagi Nusa Tenggara Timur. Tetapi di sisi yang lain, kita juga mesti melihat bahwa masih ada cukup banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Masih ada cukup banyak janji-janji kampanye, janji-janji politik yang belum direalisasikan. Bahkan masih cukup banyak angin surga yang dulu dihembuskan begitu masif kepada rakyat NTT yang akhirnya hanya menjadi janji tinggal janji. Toh biarkan publik yang akan menilai seperti apa pemimpin NTT selama 5 tahun terakhir ini. Apakah mereka sukses? Apakah mereka gagal? Biarkan publik yang menilai. Tetapi kita patut memberikan apresiasi karena selama 5 tahun 2 orang pemimpin NTT ini sudah melakukan hal-hal yang positif untuk rakyat, dan kita tetap mendukung agar mereka tetap memberikan yang terbaik sekalipun di saat-saat akhir masa pengabdian mereka bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, beriringan dengan pengumuman pemberhentian gubernur dan wakil gubernur ini, kita tentu juga dikagetkan dengan munculnya pemberitaan bahwa Nusa Tenggara Timur NTT ini masih menempati posisi provinsi termiskin ketiga se-Republik Indonesia. Memang selama 5 tahun ini kita tidak bergeser dari ranking ketiga juara termiskin se-Indonesia. Lalu ada yang bertanya, pemimpin kita bikin apa saja sehingga NTT kok rankingnya tetap bertahan di juara ketiga termiskin? Tentu bisa dijelaskan dengan berbagai variabel, dengan berbagai argumentasi. Tetapi yang jelas adalah bahwa kita masih miskin hingga saat ini. Nah, karena itu memang
muncul ekspektasi publik, ya, muncul harapan publik agar NTT memiliki pemimpin-pemimpin yang lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Agar dari NTT lahir pemimpin-pemimpin yang berkualitas, berkapasitas, ya, berintegritas, agar bisa mempercepat NTT keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Ya, publik punya harapan, publik punya aspirasi, tetapi memang semuanya harus terinstrumentalisasi, ya, melalui, ya, partai politik, ya, dalam proses-proses pencalonan gubernur maupun wakil gubernur, ya. Karena itu kita tetap menanti siapakah, ya, calon-calon pemimpin NTT, siapakah calon gubernur maupun wakil gubernur NTT pasca Victory Josh. Apakah Victory Josh masih akan melanjutkan perjuangan mereka di periode kedua? Kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu. Tetapi peluang itu selalu ada. Apakah Victory Josh akan berpisah dan akan maju masing-masing, ya, di periode yang kedua ini? Kita juga tidak tahu. Ya. Itu dinamika politik. Tetapi yang rakyat NTT butuhkan adalah kita belajar dari momentum yang sekarang, ya, dari kegagalan saat ini, ya, dari kekurang berhasilan saat ini, agar ke depan NTT mendapatkan pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan ini, agar bisa mendapatkan pemimpin yang lebih baik lagi, ya, yang bisa membuat NTT cepat bangkit, cepat sejahtera, bukan hanya dalam narasi, bukan hanya, ya, dalam argumentasi, ya, bukan juga hanya dalam persepsi, tetapi nyata, ya, melalui aksi-aksi nyata. Karena itu, ya, di masa-masa akhir pengabdian Victory Josh ini, ya, mari tetap kita dukung pemimpin NTT berdua ini, sekaligus juga sambil melihat, sambil mencari, sambil menemukan kira-kira pemimpin NTT 5 tahun ke depan itu yang seperti apa, siapakah yang layak menjadi gubernur dan wakil gubernur 5 tahun ke depan. Dan itu tugas kita, tugas publik, tugas rakyat NTT untuk menemukan pemimpin-pemimpin yang terbaik, pemimpin-pemimpin yang mungkin lebih baik dari yang ada sekarang ini. Oke? Jadi selamat, ya, berdinamika, ya, selamat menyeleksi, menentukan, menyaring calon-calon pemimpin NTT untuk 5 tahun ke depan. Demikian catatan saya, ya. Salam sehat dan Tuhan memberkati.